Kalau Frankie sendiri merasa apa sih value-value yang didapat dari sekolah mulai dari SD di Santa Maria itu apa nilai yang paling paling didapat gitu? Apa tadi bidang karakter kan? Apa karakter yang paling didapat ketika sekolah di Santa Maria? Kalau dulu di Santa itu disiplin lah ya. Disiplin. Ya, kenapa terasa banget disiplin ya kayak di PCR kalau saya selama kuliah lah ya, kan setelah SMA saya sampai kuliah, PCR itu disiplinnya disiplin banget. Nah, jadi untuk adaptasi ke disiplin PCR ini Nggak susah gitu ya. gitu. Karena dari Santa, dari SD sampai SMA itu sudah diajarin disiplin dari dulu. Kayak masuk kelas udah pasti jam segini, kita telat sedikit gerbang langsung ditutup, nah nggak bisa lewat lagi gitu kan. Nah dari dulu udah kayak ya disiplin sih yang terasa banget. Yang terasa banget Ya, disiplin. terus ya kayak toleransi juga kan banyak banget beda-beda So, suku beda ya. ras ya di Santa Maria. Jadi kayak berkawan ya bareng-bareng aja gitu semuanya. Jadi disiplin, toleransi. Nah, disiplin itu sendiri apa pengaruhnya kemudian ketika di tempat kerja? Kalau di tempat kerja ya kalau di Tokopedia lah ya, memang kita fleksibel, bebas mau kerja di jam berapa atau gimana, tapi kerjaan tuh harus tetap selesai, on time. Nah itu jadinya, jadi kayak ya kerjaan tuh ya tanggung jawab. Jadi disiplin waktu juga, misalnya ini kita udah bilang kerjaan ini ke 3 hari butuhnya, kita disiplin, kita harus 3 hari, Harus 3 hari. kerjain waktunya. Ya. Jadi disiplin yang dulu bagi pandangan saya, disiplin yang bagi dulu sebagai suatu peraturan eksternal, sekarang menjadi suatu nilai diri jadinya ya. Jadi walaupun kalau dulu ya memang harus dipaksakan dengan ada apa namanya punishment-nya juga ya. Iya, kalau dulu ya, tapi sekarang ya Udah terbentuk gitu ya. terbentuk lah. Jadi kalau kita telat ya kita sendiri yang nggak enak gitu lah. Iya. Segan atau malu gitu sama lead kita gitu. Itu juga sama rekan kerja ya. Iya, Sekalipun rekan kerja di satu sisi kerjanya kan dibebaskan ya, nggak harus masuk kantor. Misalnya Iya. jamnya nggak ditentukan seperti ya saya sebut konvensional tuh ya, jam ditentukan. Tapi di satu sisi kemudian apa adanya kebebasan itu kan juga tanggung jawabnya harus ada ya. Benar. Iya. Jadi Kadang ya kalau ya kita kerjaan kadang belum selesai, yang teman lain sudah selesai semua kayak ya malu juga gitu jadinya. Iya. Nah, kita nggak dapat, kita nggak achieve gitu. jadi salah satu yang kemudian didapat disiplin dan tadi toleransi Iya, gitu ya. jadi kayak beradaptasi sama kan nanti di dunia kerja luas banget orangnya, beda umur, sampai ya beda ras, beda agama juga semuanya ya. Nanti berkawan juga semuanya. Iya. Gitu. Apalagi kalau kita bicara teknologi kan teknologi tidak mengenal agama dan suku ya. Nah, iya, bahkan di kantor Tokopedia juga ada orang India. Ada orang India. Ya. Kan lebih apalagi kalau teknologi itu lebih bisa apa ya di luar jangkauan teritori negara daerah Iya, gitu kan. bisa makanya itu. Oke. Tapi kalau SMA itu selalu masa-masa yang paling berkesan kan. Gitu ya. Bagi Frankie sendiri apa yang paling berkesan ketika sekolah di Santa Maria? Paling terasa di SMA lah ya. Itu dulu ada kayak bikin apa namanya film, kayak bikin film lah, film kelas. Jadi ya bareng-bareng kita bikin film, kreativitasnya lah jadinya. Muncul gimana, biar bagus atau gimana. Lalu ada pensi juga, pentas seni. Nggak tahu sih sekarang masih ada atau nggak ya. Tahun kami masih ada waktu itu. Pentas seni jadi kayak ya bikin acara sendiri gitu. Jadi semua nonton gitu. Kita bikin acara sendiri, drama lah atau apa gitu. Dulu itu seru banget sih. Oh, Selama itu yang SMA. berkesan. Jadi Iya. berkesannya itu lebih ke kerjasama dengan tim, dengan temennya, kerjasama atau gitu. kemudian meng-create sesuatu. Create sesuatu terus ya bareng-bareng kerjasama kayak mana cara bangunnya. Ada masalah ya solve-nya bareng-bareng gitu. Dulu seru banget kalau itu. Jadi Sama di situ bisa belajar kerjasama tim dan problem solvingnya dari masalah yang dihadapi tim gitu ya. Gitu. Dulu itu lebih ke apa namanya kayak untuk apa ada ujian akhir itu ya, bukan? Untuk ujian akhir itu ya? Ambil nilai ujian akhir. Ya, pensinya itu untuk ya nilai ujian akhir juga. Oh, jadi beberapa mata pelajaran digabung gitu ya. Beberapa mata pelajaran digabung untuk jadi sekalian bisa perform, sekalian juga dapat nilai gitu. Ya. Iya, kan kayak karena praktek kan ya anak SMA atau gimana praktek lebih senang gitu lah. Iya. Bareng senang lebih aktif lah gitu. Berarti mengkonkretkan teori yang diterima. Iya. Teori yang diterima. Masih ada sekarang, Mam? Oh, nggak ada ya. Oh, karena pandemi sekolahnya online, nanti pentas seninya online juga itu. Belum pernah rasain sih, tapi kayak gimana rasanya gitu ya. Karena membatasi. Jadi kalau apa yang mengalami sekolah online ini kalau mau reuni susah juga ya. Karena teknologi itu kan menjadi sarana, tapi kan
perasaan bertemu Perasaan langsung itu itu kan beda nggak gitu. bisa diwakili teknologi gitu kan ya. Ya Nggak kami bisa kerja juga ya via Google Meet kalau sekarang. Google Meet. Ya di kantor kan bisa makan bareng, bisa cerita lagi Iya, keluar gitu. cerita-cerita apa hangout bareng ini kan nggak bisa. Google Meet udah ngomong-ngomong meeting udah selesai, Iya. live semua, udah nggak ada masing-masing lagi gitu. Iya. Tapi ada temanmu yang yang di Tokopedia lalu sama-sama di Pekanbaru. Kurang tahu ya, kayak Oh. nggak ada. Santa saya nggak tahu, ya belum pernah ketemu sih. Tapi kalau dari PCR dulu sempat ada. Kalau dari kuliah saya dulu, kami ada berdua barengan sama teman masuk di PCR, masuk di Tokopedia. Cuma kalau Santa Maria kayaknya enggak deh. Kalau mungkin di angkatan atas atau bawah saya kurang tahu. Mungkin udah nggak kenal lagi. Ya kan sekolah kerjanya di tidak di kantor, salah satu kekurangannya saya kira nggak tahu teman-teman yang lain ya, kecuali timnya. Iya, soalnya Tokopedia kan karyawannya banyak banget. Iya. Jadi kalau di kantornya kita masih sering papasan di kantin atau di mana gitu kan. Itu pun susah mungkin. Oh, itu susah. Karyawannya banyak banget. Soalnya di Tokopedia itu karyawan sekitar berapa? 5.000 ada mungkin. Satu lantai aja mungkin bisa, satu lantai kami di Tokopedia Tower Jakarta itu nggak kenal juga. Sama satu lantai pun itu nggak semuanya kenal gitu loh. Ya rame banget, satu lantai bisa berapa puluh orang. Tim saya aja ada 30-an. Belum tim lain, berapa tim satu lantai. Oh, setiap tim tuh ada proyek sendiri-sendiri yang dikerjakan itu ya? Ada masing-masing. Oke. Ya benar juga. Kalau angkatanmu sendiri tahu mereka semua dulu kebanyakan kemana kalau lanjutkan kuliahnya setelah lulus SMA? Banyak kesebar sih ya. Kalau angkatan waktu itu ada yang paling banyak lah ya, tapi Jakarta. Kalau dikelompokkan antara negeri dan swasta banyak mana dulu masuk PTN atau PTS? Yang kebetulan circleku ya, oke, itu di swasta kebanyakan. Oh, kebanyakan swasta ya. Cuman kayak di negeri ada kenal juga beberapa teman-teman. Gitu. Cuman ya lebih sering dekatnya barengan sama swasta gini. Gitu. Kadang-kadang banyak orang kalau yang memang berminat ke negeri ya, yang berminat ke negeri kadang-kadang kan mereka malas pilih sekolah swasta itu, misalnya Santa Maria itu, karena nanti kalau mau negeri nggak bisa gitu ya. Wah, teman-temanmu banyak ke negeri juga ya? Ada, banyak. Malahan nggak bilang negeri bagus juga, swasta juga bagus. Soalnya kayak kalau bilang Tokopedia yang punya swasta kan, kuliah dari BINUS, swasta juga, bukan swasta itu jelek gitu. Ya negeri juga bagus. Sempat ketemu anak UI di Tokopedia, pintar banget. Gitu. Ya bukan soal kuliahnya sih, itu personalnya sih. Iya, makanya kayak ya nggak masalah mau negeri atau swasta, sama orangnya ya personalnya gitu lah. Personalnya mau belajar dan mau mengembangkan diri ya tetap baik. Gitu. Kalau Freki sendiri, adakah pesan-pesanmu untuk misalnya adik-adik tingkatmu yang masih di SMP, SMA, SD Santa Maria? Pesan ya, kalau belajar kalau bisa ya. Memang sekolah udah kasih bekal ke kita. Nah, tapi sekolah itu kebanyakan dasar lah kita bilang. Dia bakal kasih dasar semuanya. Ya kita tinggal pilih kita mau kemana. Kita yang kembangkan lagi mau kemana. Lebih bagus cari berusaha, masing-masing berusaha lagi cari di luar dari sekolah. Dari kuliah juga kayak gitu. Sama kuliah pun kayak kadang kasih dasar. Tapi kayak kadang ya kuliah sekolah itu kasih something new. Kita kasih tahu, oh kita baru tahu ada ini. Kita coba kembangin lagi ke sana, bisa kemana gitu. Jadi coba cari pelajaran lagi dari luar sekolah, tapi sekolah tak penting. Sekolah kasih dasar gitu loh, udah kasih bekal gitu. Kita lagi yang kembangin. Nah, jadi yang kita dikatakan tuh adik-adik tingkat belajar serius juga ya. Belajar serius. Tapi sekarang itu antara sekolah dengan saya bilang pekerjaan ya, itu bisa sangat berbeda. Kalau dibilang lumayan berbeda. Oh, lumayan berbeda. Enggak sangat berbeda ya. Sangat berbeda juga sih sebenarnya, tapi ya kayak dasarnya ada juga kita pakai. Tapi memang berapa persen? Karena kan ya sekolah kita pelajari banyak. Ya betul banyak. Saya IT cuma pelajari IT doang. Ya kalau selama sekolah kan ada IPA segala itu banyak banget. Gitu. Jadi komputer cuma berapa lah dari bagian dari sekolah gitu. Jadi ya kayak tetap ada. Tapi ya dunia kerja itu lebih luas lagi nanti. Lebih luas lagi. Tapi selain yang tadi sudah Freki sampaikan, untuk istilahnya bagi Freki yang sekarang kerja di bagian IT itu kan, karena ke depan saya kira akan banyak pekerjaan yang mengarah ke situ, gitu ya. Apa yang perlu disiapkan oleh istilahnya generasi di bawahnya Freki yang masih sekarang di SMP, SMA, itu apa yang persiapkan untuk
ke depan menghadapi istilahnya teknologi yang jauh lebih berkembang, jauh lebih membuka banyak peluang, itu apa yang perlu disiapkan? Itu menurut saya palingan belajar beradaptasi. Karena pasti bakal berkembang terus. Gitu loh. Kayak dulu nggak ada yang tahu digital itu bisa dijual, kayak NFT lah sekarang. NFT ya. Bisa dijual loh sekarang art itu. Secara digital gitu, dan harganya nggak main-main. Mahal banget gitu. Beli tanah di metaverse aja bisa. Berapa puluh juta, berapa ratus juta juga, gila itu harganya. Iya, beli tanah di metaverse orang dulu nggak terpikir sama sekali. Orang beli tanah ya di sini gitu, di offline fisik gitu kan. ya. Dulu ada juga kan sekarang gitu loh, nggak ada yang tahu. Makanya kayak ya nggak ada yang tahu kerja di depan, jadi harus gampang beradaptasi lah, jangan terpaku ke satu hal gitu. Cuma ya dengan harus niat belajar juga. Ya belajar hal baru terus gitu. Jadi selalu terbuka untuk belajar hal baru. Gitu ya, untuk menghadapi karena ke depan teknologi terus berkembang yang mungkin yang sekarang belum terpikirkan besok akan ada. Dan ini nggak cuma di IT ya, contohnya sains, pasti juga pasti berkembang terus. Pasti gitu berkembang. Kan? Sekarang sejarah pun penemuan sejarah baru ada banyak. Gitu ya. Ilmu semua berkembang, artinya adaptif ya, kemampuan adaptif untuk menghadapi hal baru. Hal seperti ini diajarkan nggak dulu waktu di sekolah? Waktu sekolah ada dong. Kita banyak pelajarin ya beradaptasi sih lebih kayak dikasih banyak pelajaran kita harus bisa gitu. Belajar ya memang nggak harus bisa secara 100% lah semuanya, tapi 20% kita paling nggak bisa terima gitu. Ya saling terima banyak pelajaran sekaligus gitu. Ya nanti di dunia kerja pun juga kayak gitu sebenarnya, kayak ya banyak ilmu baru gitu yang bahkan gak di bidang kita. Oke. Menarik banyak hal yang kemudian sudah kita bicarakan. Apakah masih ada closing statement yang ingin disampaikan? Pokoknya ya harus terus belajar sih. Kalau menurut saya kayak agama beradaptasi, harus belajar terus, cari hal baru terus. Nantinya pasti emang sekarang mungkin belum pakai, nanti bekal ke depan itu pasti ngaruh. Contohnya orang bilang baca buku satu lembar ya tiap hari nggak apa-apa. Selembar aja. Memang punya kebiasaan itu? Lagi berusaha tapi susah. Sempat mau coba tapi ya kadang bolong-bolong ya itu, tapi kayak ya dibiasain. Ya bisa kan atau biasa lah. Oke, makasih Freky atas kedatangannya hari ini di Prayoga Podcast. Banyak hal yang kemudian saya petik dari pembicaraan ini. Salah satunya adalah bahwa kita semua harus memiliki kemampuan adaptif, karena kedepannya teknologi akan terus berkembang. Apa yang sekarang tidak dipikirkan orang bisa jadi kedepannya ada. Dan kalau kita tidak memiliki kemampuan adaptif, kita akan terus tertinggal dan kita tidak bisa mengikuti lagi perkembangan yang ada. Sekali lagi terima kasih Freky atas waktunya. Kita cukupkan di sini. Bye bye.